Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini Ibu ingin menjelaskan terkait pembahasan permasalahan dari slide 11 PPT yang telah Ibu kirimkan. Jadi, di soal kita mengetahui bahwa massa benda satu itu 60 kg dan koefisien gesek statis benda dengan meja itu 0,2. Nah, yang perlu kalian tahu kenapa kita menggunakan koefisien gesek statis, karena kan benda satu itu berada di atas meja, sedangkan kita tahu bahwa permukaan meja itu tergolong permukaan yang licin. Kalau di permasalahan lain ada yang benda di atas permukaan yang kasar, nanti kita menggunakannya yang koefisien gesek kinetis. Oke, selanjutnya yang ditanya itu ada massa dari benda kedua. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita tilik kembali syarat dari keseimbangan. Apa sih syarat dari keseimbangan? Syarat dari sebuah benda itu dikatakan seimbang jika gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu bernilai 0 dan gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y itu juga bernilai 0. Nah, kita lihat ketika di soal tersebut kita buat gaya-gaya itu hanya bekerja di sumbu X dan di sumbu Y, kan kita tahu bahwa sebuah benda ketika ditarik dia juga memiliki gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah tarikan. Oke, jadi kita udah tahu nih gaya geseknya bergerak atau arahnya ke kiri. Dan kita belum tahu kan T2 atau tegangan tali ini itu tuh memiliki gaya berapa gitu loh. Kan karena dia belum kita plot di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi kita buat si tali ini bekerja di sumbu X dan di sumbu Y dengan cara proyeksi. Nah, untuk di sumbu X, hasil proyeksinya itu T2 cos 30, sedangkan di sumbu Y itu T2 sin 30. Nah, jadi kita tahu kan sekarang gaya apa aja yang bekerja di sumbu X dan di sumbu Y. Yuk, kita lanjut. Yang bekerja di sumbu X, kita lihat yang bekerja di sumbu X itu Fg atau gaya gesek dan T2 cos 30 yang arahnya itu berlawanan. Jadi di sini negatif atau dikurangkan. Sama aja sih, mau T2 cos 30 dikurangi Fg atau Fg dikurangi T2 cos 30. Nah, untuk mencari Fg itu pakai mu S dikali massa benda 1 dikali gravitasi dikurangi T2 cos 30. Nah, ketika kita masukkan, kita menemukan T2 itu 80 akar 3. Nah, kita lanjut ke yang Fy, gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y. Ada apa aja? Ada T2 sin 30 sama W, dimana kita tahu bahwa arah dari W dan T2 sin 30 itu juga berlawanan, jadi nanti dikurangkan. Sama aja ya, mau W dikurangi T2 sin 30 atau T2 sin 30 dikurangi W. Oke, ketika T2 nya tadi itu kita masukkan, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. Dan kita mendapatkan nilai gaya berat benda kedua itu sebesar 40 akar 3. Sedangkan kita tahu bahwa W itu persamaannya M2 dikali G. Jadi kita dapat M2 itu dengan cara W per G, 40 akar 3 per 10, yaitu 4 akar 3 kilogram. Begitu. Mungkin sekian, kalau masih ada yang dibingungkan silakan bertanya dengan cara berkomentar di bawah postingan ini. Terima kasih.